kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi
bagi kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Their sins by faith I saw that stream thy flowing womb supply. Redeeming love has been my theme and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till
plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari doa. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, their sins by faith I saw that stream thy flowing womb supply. Redeem. Ya, shalom semuanya. Jemaat yang ada di gedung ini maupun di rumah masing-masing, kita bersyukur Tuhan sekali lagi di dalam anugerah-Nya mengulurkan tangannya untuk mengundang kita menikmati persekutuan dengan Dia. Ini adalah anugerah-Nya bagi kita. Mari kita menyambut dengan sukacita, dengan rasa syukur. Kita menyiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Dia. Jemaat sekalian, marilah kita menghadapkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib bagi kita, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat, berkat, dan anugerah-Nya yang akan menyempurnakan ibadah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara yang terkasih, hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan dari dosa. Mari kita memandang kepada Kristus yang oleh kasih karunia Allah yang besar telah menyelamatkan kita dan mengangkat kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
tawakal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita menyatukan hati kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu jauh melebihi apa yang bisa kami harapkan, melampaui apa yang layak kami terima. Bahkan Kau rela mengorbankan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus setiap kami. Ampuni kami Tuhan, atas segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang seringkali mendukakan hati-Mu. Ampuni kami saat kami tidak menjadikan Engkau sebagai satu-satunya yang terutama dalam hidup kami. Saat ini kami sungguh rindu Tuhan, kiranya karya penebusan-Mu yang sempurna terus memperbaharui hati setiap kami, sehingga seluruh hidup kami boleh berkenan kepadamu. Bukan karena kebaikan kami, namun hanya oleh karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin.
Dengarkanlah berita anugerah Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur bagi namanya, sebab kasih-Nya sungguh besar atas setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu besar melampaui dosa-dosa kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Biar setiap lidah mengaku bahwa Kristuslah Allah yang sejati yang sanggup membebaskan kita dari kutuk dosa. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Biarlah seluruh hidup kita serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, kasih yang telah Tuhan nyatakan sungguh besar bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan yang mampu mengubahkan hidup kita, supaya hidup kita seluruhnya dapat Ia pakai demi hormat dan kemuliaan namanya. Kasih udah pati, kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi
Mari kita berdoa. Kami sungguh menyadari bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Ketika kami memuliakan Engkau, disitulah kesenangan kami yang sejati. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya hidup yang adalah milik-Mu ini bisa kami kembalikan kepadamu yang memang Engkau yang berhak untuk menerimanya. Seluruh hidup kami ya Tuhan, kiranya Tuhan diperkenan melalui hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Roh Kudus kiranya berbicara dengan kuat, jauh melebihi kata-kata hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja lebih hebat daripada apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Buatlah kami benar-benar mengalami perjumpaan pribadi, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa kiranya Injil yang benar, Injil yang menyelamatkan, kematian dan kebangkitan Yesus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah minggu yang kedua, dan minggu yang kedua berarti waktunya bagi kita untuk melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama. Nanti kita akan membaca dari Maleakhi pasal pertama ayat 6 sampai yang ke-9. Tapi izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan begini. Seandainya Tuhan ada di tengah kita dan seandainya Tuhan menilai kualitas ibadah kita, pertanyaannya adalah kira-kira berapa nilai yang akan Tuhan berikan kepada kita? Sekali lagi, bayangkan seandainya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan sedang menilai kualitas ibadah kita. Bukan cuma mereka yang ada di atas panggung, tetapi kita semua sebagai umat yang datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan menilai kualitas ibadah kita, kira-kira nilainya berapa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau seandainya penilaian Tuhan itu mencakup hati kita, mencakup motivasi kita, mencakup tujuan kita beribadah, kira-kira nilainya akan sama seperti yang pertanyaan pertama atau nilai kita lebih jeblok, lebih buruk? Kira-kira bagaimana jawabannya? Pernah enggak kita membayangkan begitu? Pernah tidak kita memikirkan itu? Ketika saya menyiapkan khotbah ini saudara, saya tergelitik untuk menanyakan itu. Karena jika ibadah adalah untuk Allah, maka yang berhak mengevaluasi adalah Allah sendiri. Kita berpikir bahwa yang penting adalah ibadah. Mungkin itu ada di pikiran kita. Tapi kalau kita membaca di dalam Amos pasal 5, Yesaya pasal yang pertama, Tuhan mengatakan, aku muak, aku jijik, aku benci dengan ibadahmu. Aku tidak mau lagi melihatnya. Dengan kata lain, Amos dan Yesaya memberitahu kita begini, ibadah yang sembarangan itu jauh lebih buruk daripada tidak beribadah sama sekali. Tuhan sampai berkata, hentikanlah itu, aku muak, aku jijik. Saya ingin memulai saudara dengan mengingatkan kita bahwa Allah ingin kita bukan hanya beribadah kepadanya, tetapi beribadah kepadanya dengan benar. Bukan cuma supaya kita beribadah, tapi beribadah kepadanya dengan benar. Saya yakin tidak cukup bagi kita hanya datang saja di dalam ibadah. Seolah-olah kita datang hanya untuk cek log begitu. Dan Tuhan melihat absensinya, oh bagus semuanya sudah datang. Dan Tuhan puas karena saudara make time untuk datang di tempat ini. Bukan, Allah menginginkan bukan sembarang ibadah. Dan itulah yang akan kita pelajari dari Maleakhi pasal pertama ayat 6 sampai 9. Mari kita langsung membaca ayatnya. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 9 saya bacakan untuk kita semua. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8 dan 9, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat?
Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Amin. Dari awal nadanya sudah tidak enak ya. Kita ingat eksposisi kitab Amos yang penuh dengan teguran-teguran. Rasanya kita sama juga hari ini, kita akan melihat teguran Tuhan secara khusus berkaitan dengan cara bangsa Yehuda pada zaman Maleaki, cara mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, izinkan saya mengingatkan sedikit tentang sejarah supaya kita bisa lebih memahaminya. Kitab Maleaki ditulis setelah bangsa Yehuda pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Yehuda dikalahkan Babel, lalu Babel dikalahkan oleh bangsa Persia Media, lalu oleh Raja Kores, pemimpin Persia Media, bangsa Yehuda diizinkan pulang ke tanah perjanjian. Mereka pulang dalam beberapa gelombang kedatangan yang dipimpin oleh Zerubabel, Esra, Nehemia. Terjadi reformasi Taurat, terjadi macam-macam yang luar biasa, tetapi tidak lama kemudian kita melihat kesuaman kembali terjadi. Mirip juga dengan hidup kita ya. Kalau ada KKR, kalau ada acara khusus, kalau ada retreat, camp dan sebagainya, hati kita membara luar biasa, tapi sayangnya hanya cukup untuk 2 minggu saja. Setelah itu kita masuk kembali kepada rutinitas, kepada hal-hal yang suam di dalam diri kita. Nah, salah satunya adalah ketika mereka sudah membangun bait Allahnya tidak sebesar sebelum zaman Salomo. Mereka ketika membangun bait Allah, mereka melakukan ibadah. Benar, mereka membangun. Iya membangun walaupun dengan susah payah. Sampai Hagai perlu memberitahu, kamu itu loh kok bisa, rumahmu bagus-bagus, tapi rumah Tuhan jadi jelek. Kamu seharusnya mengutamakan rumah Tuhan daripada rumahmu sendiri. Baru bangsa Yehuda akhirnya mulai itu mengumpulkan biaya untuk membangun bait Allah. Walaupun tidak sebesar di zaman Salomo. Mereka tetap membangun, iya. Mereka tetap beribadah, iya, tapi mereka melakukannya dengan cara yang sembarangan. Dan kita bertanya, mengapa mereka melakukannya dengan cara yang sembarangan? Kalau saya boleh menebak, mungkin itu berkaitan dengan pemahaman mereka atau kesalahpahaman mereka lebih tepatnya terhadap kasih Allah. Teks kita itu muncul tepat seperti sekarang ini, tepat setelah mereka bergumul tentang kasih Allah kepada mereka. Saya hanya mengingatkan kita di ayat 2 sampai yang kelima, ini dia persoalannya. Di ayat yang kedua, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bangsa Yehuda tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Makanya mungkin itu berkaitan dengan cara mereka beribadah kepada Tuhan. Dari perasaan kurang disayang oleh Tuhan, akhirnya muncul keengganan dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan kurang sayang kepada mereka. Mungkin ekspektasi mereka itu terlalu tinggi. Ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka berpikir bait Allahnya itu akan melebihi bait Allah Salomo. Karena itu janji Tuhan. Tapi mereka salah paham. Bait Allah yang melebihi Salomo itu bukan bangunan. Bait Allah yang melebihi Salomo, bait Allah Salomo kalah oleh bait Allah yang dijanjikan. Bait Allah yang dijanjikan adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, firman itu telah menjadi manusia dan diam, dalam bahasa Yunani, bertabernakel di antara kita. Dan Yesus ketika menyucikan bait Allah di Injil Yohanes, dia berkata, romboklah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Salah paham, salah ekspektasi. Lalu mereka menganggap Tuhan itu kurang sayang karena ekspektasi mereka itu salah. Dalam khotbah saya yang lalu saya sudah memperingatkan kita bahwa ekspektasi yang salah itu seringkali membuat kita kecewa dengan Tuhan. Mengapa banyak orang kecewa kepada Tuhan? Karena mereka memiliki pengharapan yang keliru. Kalau saudara ikut Tuhan dengan harapan saudara akan kaya raya, saudara ikut Tuhan dengan harapan saudara tidak akan sakit, saudara ikut Tuhan dengan harapan saudara tidak akan pernah mengalami masalah finansial dan seterusnya, maka saudara pasti at some point di dalam hidupmu engkau pasti akan kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Harapanmu salah. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Nah, itu yang terjadi dengan bangsa Israel.
dengan bangsa Yehuda secara khusus. Mereka punya ekspektasi yang terlalu tinggi, salah memahami janji Tuhan, lalu kecewa dengan Tuhan, merasa Tuhan tidak sayang kepada mereka. Ketika mereka merasa tidak disayangi oleh Tuhan, maka kita bisa mengatakan masuk akal sih, walaupun salah, masuk akal kalau akhirnya mereka enggan beribadah kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang benar-benar menyadari bahwa Allah telah mengasihi kita dengan sepenuh hatinya, Allah telah mati menunjukkan kasihnya kepada kita, seharusnya berlaku begini. Mereka yang mengalami segala kebaikan Allah pasti akan memberikan ibadah yang baik kepada Allah. Sekali lagi saya bacakan. Mereka yang mengalami segala kebaikan Allah pasti akan memberikan ibadah yang baik kepada Allah. Amin. Kalau saudara mengalami kebaikan dari Allah dan saudara mengamini itu, maka saudara pasti akan memberikan ibadah yang baik kepada Allah. Karena kasihnya Dia menggerakkan kita untuk balik mengasihi Dia. Kasihnya Dia menggerakkan hati kita untuk balik mengasihi Dia. Dia yang sudah mati sungguhan untuk kita akan mendorong kita untuk berani mati bagi Dia juga. Kasihnya lah yang menggerakkan kita. Tapi itu tidak terjadi pada bangsa Yehuda karena mereka merasa Tuhan kurang mengasihi mereka. Nah, saya curiga banyak orang Kristen mungkin di dalam ibadahnya sembarangan. Ketika mereka beribadah tidak memakai persiapan sama sekali. Mereka datang ibadah ya pokoknya sekedar datang. Saya curiga bahwa mereka itu mungkin tidak terbiasa atau yang lebih parah adalah mereka kurang memahami kasih Allah kepada mereka. Nah, sekarang saya akan menerangkan dua bagian besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu landasan ibadah kita itu apa. Landasan ibadah kita itu apa? Penting untuk kita pahami landasan ibadah kita. Lalu dengan dasar itu kita akan melihat dua macam ibadah yang salah. Landasannya apa? Lalu kita melihat dua contoh ibadah yang salah. Mari kita lihat landasan ibadah kita apa. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saya suka dengan ayat 6 ini, saudara. Ketika bicara tentang ibadah, ketika nanti Maleaki akan menegur kesalahan di dalam ibadah, Maleaki itu memulainya dengan siapa Tuhan dan siapa kita. Sekali lagi, Maleaki memulai dengan mengingatkan siapa Tuhan dan siapa kita. Tuhan itu Bapa, kita ini anak-anaknya. Tuhan itu Tuan, kita ini hamba-hambanya. Betapa pentingnya kita memahami ketika kita masuk di dalam ibadah, kita itu menyadari siapa kita dan siapa Tuhan kita. Sebab kalau kita tidak paham siapa yang sedang kita ajak bicara, siapa yang kepadanya kita sedang beribadah, maka mungkin kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol. Pernah berjumpa dengan seseorang yang sangat penting sekali tapi saudara nggak paham bahwa dia itu orang yang penting? Pernah berjumpa begitu? Nggak pernah ya? Berarti saudara memang nggak pernah ketemu orang penting atau bagaimana ini saudara? Pernah tidak kita ini sampai tidak paham bahwa ada seorang yang sebetulnya sangat terkenal, yang sangat penting gitu kan. Tapi kita akhirnya tidak menyadari itu sehingga kita bersikap biasa-biasa saja. Setelah lewat waktunya baru kita sadar, oh ternyata dia orang penting ya. Waduh tahu gitu saya minta foto gitu. Pernah nggak kita merasa bahwa kita ini tidak tahu siapa orang itu sehingga kita salah di dalam bersikap? Mungkin ada banyak contohnya. Saya ingat ada seorang satpam yang salah mengira orang yang datang ke tempat itu. Karena dia cuma satpam di satu bangunan, dia tidak pernah ketemu bos pemilik bangunan itu. Ketika bosnya datang, diperlakukan seperti tamu. Ditanya, minta KTP-nya Pak. Kemudian bosnya tanya, kamu nggak tahu saya? Satpamnya jawab,
Saya tidak peduli siapa bapak, saya perlu melihat KTP-nya gitu. Baru setelah diberitahu itu pemiliknya, baru dia ketakutan. Sebetulnya satpamnya tidak salah, karena memang SOP-nya begitu kan. Semua yang datang harus diminta KTP-nya. Tapi saya yakin mungkin satu di antara kita pernah mengalami masalah seperti itu. Makanya kita perlu ingat, di dalam ibadah kita perlu tahu siapa Allah dan siapa kita. Karena itu bicara tentang relasi, saudara. Ibadah itu bicara tentang proper relationship. Ibadah itu bicara tentang relasi yang sepatutnya. Itu adalah ibadah, saudara. Makanya saya mau berkata begini. Ibadah yang benar kepada Tuhan bukan hanya tentang aktivitas gerejawi, melainkan sikap hati. Bukan hanya tentang liturgi, tetapi relasi. Liturgi tidak akan banyak memiliki arti tanpa relasi yang sejati. Saya bukan orang yang anti liturgi, saya justru orang yang paling suka liturgi. Kalau saudara melihat walaupun ibadah kita tampak kontemporer dibandingkan dengan ibadah-ibadah gereja reform, gereja protestan pada umumnya. Tapi kalau saudara perhatikan, setiap elemen liturgi yang penting ada di dalam ibadah kita. Ada panggilan ibadah, ada votum, ada pengakuan dosa, ada petunjuk hidup baru, ada pengakuan iman, ada pengutusan, ada doa berkat. Semuanya ada. Kita ini ibadahnya adalah high liturgy, liturgi yang tinggi. Bukan berarti gereja lain liturginya rendah, bukan. Itu cuma istilah saja yang menunjukkan bahwa ibadah di tempat kita menghargai keindahan-keindahan liturgi. Tapi apa artinya semua liturgi itu kalau kita tidak pernah tahu apa artinya? Coba tanyakan kepada beberapa orang di beberapa gereja, apa artinya doa berkat? Doa berkat itu artinya waktunya cepat-cepat pulang, kalau tidak mau mobil kita terhambat pulangnya. Cepat-cepat pulang, saudara, karena mereka merasa bahwa menerima berkat Tuhan itu tidak seberapa penting. Yang lebih penting adalah pulang duluan supaya mobilnya nanti tidak dalam masalah ketutupan mobil yang lain. Benar atau enggak? Mereka tidak sadar bahwa berkat Tuhan itu sebetulnya adalah ketika kita ini sudah diutus keluar menjadi saksi-saksi Tuhan, kita butuh berkat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Makanya sebelum doa berkat selalu ada pengutusan. Saudara dilengkapi di tempat ini, saudara pulang, diutus sebagai saksi Kristus, lalu ada doa berkat. Ini semua ada meaningnya. Kalau saya terangkan satu persatu, saudara, ini namanya kelas liturgika, saudara. Kelas tentang liturgi, tapi saya tidak mau membahas itu terlalu banyak, tapi saya ingin mengingatkan kita, liturgi penting memang. Liturgi memang penting, jangan sampai kita tidak tahu kekayaan liturgi kita. Saya pernah diundang untuk memberikan ceramah di satu gereja tentang liturgi, lalu saya tanya jemaatnya, jemaat tahu enggak kenapa di mimbar ini ada tulisan huruf P sama disilang? Pernah ya lihat ya, mimbar yang gede gereja Protestan itu ada huruf P kemudian disilang. Artinya dilarang parkir di sini. Karena itu mimbar ya kan, parkir itu di lapangan parkir. Bukan ya saudara, itu sebetulnya huruf besar dalam bahasa Yunani sebetulnya. Itu huruf besar dalam bahasa Yunani yang artinya adalah Rhema Christou. Firman Kristus. Makanya adanya di mimbar, bukan di lapangan parkir. Ada simbolnya, semuanya ada simbolnya saudara. Mengapa sebelum ibadah di beberapa gereja itu lilinnya dinyalakan? Kenapa? Karena kalau menyalakan petasan kan tidak boleh, jadi cuma bisa menyalakan lilin. Enggak sih saudara, garing banget ya, bukan itu. Kenapa lilin dinyalakan? Saudara sadar enggak sih? Kalau kita melihat ya, mimbar itu di beberapa gereja, mimbarnya itu gede gitu, tinggi. Dan di bawah mimbar itu ada meja, ada simbol cawan dan ada simbol rotinya di situ. Lalu di tengahnya ada firman Tuhan. Ngerti enggak sih? Pernah lihat ya? Tapi saya yakin jemaat yang punya gereja itu juga enggak paham itu artinya apa. Padahal artinya itu luar biasa. Bahwa sakramen kita tidak akan punya arti kalau tidak didasarkan pada firman Tuhan. Roti dan anggur akan tetap jadi roti dan anggur. Kecuali disakralkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat mimbar itu selalu lebih gede daripada meja perjamuan biasanya. Untuk menunjukkan bahwa fokusnya kita itu memang adalah firman Tuhan. Sakramen penting,
Tetapi the preaching of the word itulah yang menjadi legalisasi bagi sakramen. Wah, kalau saya ceritakan semua ini saudara, seolah-olah akan masuk ke dalam sebuah ruang kuliah tentang ibadah. Saya termasuk orang yang sangat menghargai tentang liturgi. Tetapi yang saya mau tekankan hari ini adalah begini, bahwa kalau kita cuma melihat itu sebagai liturgi, tidak membangun relasi dengan Tuhan, maka liturgi kita, tidak peduli seberapa tinggi liturgi kita, itu akan menjadi liturgi yang meaningless di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Mereka tetap ibadah, tetap. Mereka menjalankan ritual-ritualnya, tetap. Tetapi sembarangan. Kenapa? Karena tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan. Nah, Tuhan seperti apa yang harus kita ketahui? Kalau Maleakhi mengatakan Allah itu sebagai Bapa, dan ini jelas sekali saudara. Di dalam Keluaran pasal yang keempat dikatakan demikian. Maka engkau Musa harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkan anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Lalu dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Bapa adalah Bapa yang mengasihi kita. Allah adalah Bapa yang mengampuni kita, yang membela kita, yang melindungi kita. Itu adalah relasi yang kita ingin bangun karena Allah memang sudah membangun relasi itu duluan dengan kita. Dia telah menjadikan kita anak-anaknya melalui korban Kristus di atas kayu salib. Kita yang dulu adalah musuh-musuhnya, kita menjadi anak-anaknya. Atau kalau dalam kalimat yang lebih sederhana bisa dikatakan demikian. Allah itu mengorbankan anaknya supaya musuh-musuhnya menjadi anak-anaknya. Dia mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus, supaya musuh-musuhnya yaitu kita menjadi anak-anaknya. Dan itu seharusnya kita responi dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah bukan cuma Bapa, tetapi Maleakhi juga berkata Allah itu Tuan juga. Jika Allah adalah Bapa, di mana rasa hormatmu? Jika Allah adalah Tuan, di mana rasa takutmu? Takut di situ terjemahan hurufiah. Artinya itu adalah respect kepada Tuhan. Dan Allah memang Tuhan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. 2 kali di awal dan di akhir dikatakan engkau hambaku, aku telah mengasihi engkau dan tidak akan menolak engkau. Gambaran tuan dan hamba itu seringkali gambaran yang menakutkan. Seringkali gambarnya itu adalah ada satu figur yang sangat otoritatif sekali, yang sangat otoriter, lalu memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang di bawahnya, para hambanya, sehingga para hambanya itu taat dengan penuh ketakutan karena takut untuk dihukum. Tapi bukan itu gambaran yang dimaksud di dalam Alkitab. Ketika Allah menyebut kita hamba-hambanya, dikatakan bahwa Allah mengasihi kita, menjadikan kita hambanya. Allah telah memilih kita dan Allah tidak menolak kita. Saudara, saya sangat bersyukur sekali ketika Tuhan melibatkan saya di dalam pelayanannya Dia. Kenapa? Karena itu adalah anugerah Tuhan untuk saya. Setiap pelayan ibadah di tempat ini mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Makanya saya mengajarkan di dalam filsafat pelayanan di gereja kita di REK, Our Philosophy of Ministry, saya mengajarkan sesuai dengan yang saya pelajari dari David Livingstone, seorang misionaris yang terkenal. Saya selalu mengatakan begini, apa saja yang engkau berikan di dalam pelayanan, bukan pengorbanan, tetapi kehormatan. Apa saja yang engkau berikan di dalam pelayanan, bukan pengorbanan, tetapi kehormatan. Kalau kita salah memandang, saudara menganggap apa yang saudara berikan dalam pelayanan adalah pengorbanan, maka saudara akan minta balik. Ketika tidak dihargai, saudara akan berhenti untuk berkorban. Ketika tidak ada orang yang memandang, saudara akan merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ketika saudara mengubah cara berpikir saudara, melayani itu adalah sebuah kehormatan, bisa melayani saja,
itu sudah anugerah Tuhan. Orang menghargai kita itu bonus, bukan fokus. Karena fokusnya adalah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melayani. Dan itu seharusnya relasi yang Allah ingin bangun bersama dengan bangsa Yehuda pada zaman Maleaki. Allah ingin supaya mereka itu memanggil dia Bapa yang mengasihi mereka, memanggil dia Tuhan yang mengasihi mereka. Sehingga dorongan itulah yang membuat mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi tampaknya that did not happen. Bangsa Yehuda tetap beribadah dengan sembarangan. Relasi yang seharusnya ada, ternyata tidak ada. Allah yang mengasihi seharusnya juga menjadi Allah yang dihormati. Harusnya itu. Allah yang mengasihi seharusnya juga menjadi Allah yang dihormati. Kasihnya tidak mengaburkan kehormatannya. Kedekatannya tidak meniadakan kemuliaannya. Saya mau baca sekali lagi supaya kita benar-benar paham. Allah yang mengasihi seharusnya juga menjadi Allah yang dihormati. Kasihnya tidak mengaburkan kehormatannya, kedekatannya tidak meniadakan kemuliaannya. Beberapa orang berpikir begini, saudara, bahwa seorang hamba Tuhan itu harus jaga image seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus formal. Hamba Tuhan itu harus kelihatan berwibawa begitu. Hamba Tuhan itu kalau ngomong itu harus berbeda dengan yang lain gitu. Ketika dia berjalan, semua jemaat tahu dia berasal dari planet yang berbeda. Kurang lebih gambarannya seperti itu, saudara. Maka ketika melihat hamba Tuhan yang penampilannya sama dengan jemaat, yang membaur dengan jemaat, ada kekhawatiran pasti. Apakah jemaat akan menghargai hamba Tuhan itu? Ada beberapa orang yang mungkin bertanya di awal gitu. Apakah nanti jemaat tidak akan kurang ajar kepada hamba Tuhan yang semacam ini? Beberapa orang melihat saya dengan anak-anak saya dekat dan mereka bertanya begini. Anak-anak itu hormat enggak kepada Pak Yakub kalau di rumah? Saya jawab anak saya bukan anak yang sempurna, tapi anak saya hormat kepada orang tuanya. Kedekatan itu tidak meniadakan rasa hormat. Setuju? Orang tua harus dekat dengan anak-anaknya. Jangan khawatir, lu nanti kalau kita dekat anak-anak tidak hormat. Salah. Justru mungkin karena kita tidak dekat, anak tidak punya alasan untuk hormat. Walaupun itu salah. Biarkan anak dekat dengan kita. Biarkan anak itu melihat teladan hidup kita. Bahkan teladan di dalam kegagalan kita. Biarkan mereka belajar itu dari kita, saudara. Kemarin saya bincang-bincang dengan anak saya yang kedua yang baru pulang liburan. Kemudian ditanya, Papa kapan ujian disertasinya? Masih belum tahu, nanti infonya akhir bulan ini. Lalu anak saya tanya gini, Pak, kalau seandainya Papa tidak lulus, kira-kira apa yang Papa mau lakukan? Saya ini ngambil PhD kan dengan susah payah, saudara ya. Dengan semua kesibukan pelayanan, udah ganti sekolah juga, belasan tahun saya itu mau menyelesaikannya. Dan anak saya tanya, kalau Papa nggak lulus, Papa berhenti atau sekolah lagi? Saya jawab, Papa sekolah lagi. Wow, kenapa Papa mau sekolah lagi? Karena saya ajarkan kepada anak saya begini. Saya mau mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerah. Kalah nggak apa-apa, tapi jangan menyerah. Lalu saya beritahu anak saya, dalam hidupmu juga life is gonna be tough. Setiap kita akan menghadapi kesulitan dalam hidup. But you remember this. Kamu tidak boleh menyerah. Kamu boleh kalah, tapi tidak boleh menyerah. Karena selalu ada kasih karunia Tuhan, anugerahnya yang menopang kita, bahkan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Saudara, saya membangun kedekatan tanpa saya takut akan kehilangan kehormatan. Dan itu seharusnya suasana yang ideal bagi kita, saudara. Tapi itu tidak terjadi pada bangsa Yehuda. Mereka berpikir bahwa kalau Tuhan itu Bapa, kalau Tuhan itu Tuhan yang mengasihi mereka, mungkin mereka berkata, ya sudahlah, ya sembarangan aja. Nah saya khawatir, saudara, kita yang terlalu sering mendengungkan keselamatan oleh anugerah, segala sesuatu kasih karunia. Saya khawatir akhirnya kita berkata begini, ya segala sesuatu kasih karunia, ya mari kita berbuat dosa semaunya, karena Tuhan akan selalu sediakan pengampunan untuk kita. Saya khawatir saudara akhirnya memandang rendah kasih karunia Tuhan itu. Tidak. Justru karena dia Bapa yang mengasihi kita, karena dia Tuhan yang mengasihi kita, harusnya kita lebih menghargai dia. Nah pertanyaan saya begini, kira-kira para imam itu tahu enggak bahwa Tuhan itu Bapa? Enggak mungkin mereka tidak tahu.
Mereka pengajar umat. Mereka pasti tahu. Kira-kira para imam zaman itu tahu enggak? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Israel hamba. Pasti tahulah. Dia pengajar kok. Tapi mengapa mereka ditegur di sini? Sebetulnya bukan masalah pengetahuan teologi, tetapi pemahaman tentang implikasi. Dan itu yang saya mau katakan di sini. Teologi harus disertai dengan pemahaman tentang implikasi. Tanpa implikasi, teologi akan menjadi pengetahuan yang berbahaya bagi hati. Sekali lagi, teologi harus disertai dengan pemahaman tentang implikasi. Tanpa implikasi, teologi akan menjadi pengetahuan yang berbahaya bagi hati. Gereja kita sangat menekankan teologi yang solid, saudara. Teologi reform yang kita percayai paling dekat dengan Alkitab. Bukan satu-satunya yang benar, tapi paling dekat dengan Alkitab menurut pemahaman kita. Kita mengajarkan firman Tuhan secara mendalam di tempat ini. Saya suka belajar teologi. Tetapi yang saya ingin supaya kita waspadai adalah jangan sampai kita berhenti pada belajar teologi. Kita harus ingat teologi harus berujung kepada doksologi. Artinya teologi itu harus berujung kepada rasa hormat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kalau engkau semakin belajar teologi, semakin banyak tahu teologi, tetapi hatimu tidak semakin rendah hati, maka engkau telah berteologi dengan cara yang keliru. Teologi tanpa implikasi itu berbahaya bagi hati kita, saudara. Coba saudara renungkan implikasi setiap teologi yang saudara terima. Ketika Allah adalah Bapa, implikasinya apa dalam hidup kita? Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Implikasinya apa terhadap masa tua kita? Kadang-kala kita berpikir bahwa oh ya teologinya begitu, amin. Tapi tidak mempengaruhi hidup kita sama sekali. It's true. Saya beberapa kali terjebak di dalamnya juga. Saya pernah terlibat, saya dulu pernah cerita dalam salah satu khotbah saya. Di kelas saya S2, saya pernah terlibat perdebatan yang sangat sengit sekali tentang puasa di dalam konteks kekristenan. Wah debatnya itu sampai luar biasa, nggak selesai satu kali pertemuan, lalu dilanjutkan minggu depan. Dosennya bilang nanti minggu depan kita lanjut lagi. Wah saya ini kan tertantang waktu itu, apalagi masih muda sekali kan ya. Saya nyiapin baca buku tentang puasa, sumber-sumber kuno begitu kan. Istri saya tanya, kok lagi sibuk ngapain? Ini loh kemarin debat tentang puasa. Wah ini mereka ini belum diyakinkan. Jadi perlu tak bikinkan paper yang bagus. Supaya mereka diyakinkan tentang puasa gitu. Istri saya tahu gak? Tanya gini, Pak kamu aja loh sudah lama gak puasa. Terus gunanya apa? Kamu mau berdebatkan puasa? Coba besok kalau kamu sebelum pemaparan kamu tanya di kelas. Siapa yang berpuasa? Kalau gak ada yang berpuasa, pertanyaannya untuk apa kita memperdebatkannya? Kita seringkali tidak paham implikasi dari teologi kita. Saudara tahu yang paling menekankan kasih karunia Tuhan salah satunya adalah orang-orang reform. Sola gratia, segala sesuatu anugerah Tuhan. Tapi saudara tahu yang paling sering menghakimi orang lain dan merasa diri lebih baik dari orang lain adalah orang-orang reform. Aneh enggak sih? Kalau engkau sadar hidupmu itu penuh dengan anugerah, maka seharusnya engkau tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Justru engkau berani berkata di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Harusnya begitu, karena engkau yang paling paham kasih karunia. Makanya saya tidak bisa paham tuh, mengapa orang yang katanya paling paham kasih karunia justru menjadi orang yang paling menjengkelkan bagi sesamanya. Arogan, sok benar, mudah marah, mudah menghakimi orang lain. Ini menjadi kritikan untuk kita. Kita cuma tahu teologi tanpa tahu implikasinya. Nah sekarang setelah kita tahu landasan ibadah yang benar, yaitu relasi kita dengan Tuhan yang benar, maka sekarang kita akan melihat tidak semua ibadah itu menyenangkan Tuhan. Ada ibadah yang menghina Tuhan. Ayat 7-9 kita akan belajar tentang ibadah yang menghina Tuhan. Para imam mengabaikan sebuah kebenaran, nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa ibadah yang asal-asalan merupakan ibadah yang menghina Tuhan. Ibadah yang asal-asalan adalah ibadah yang menghina Tuhan. Dan langsung saja kita akan melihat yang pertama, ciri ibadah yang menghina Tuhan yang asal-asalan adalah mempersembahkan roti cemar di atas meja Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh
dihinakan. Dengan cara mengatakan meja Tuhan boleh dihinakan. Bahasa Indonesia itu memberi terjemahan roti, cemar, roti. Kalau kita lihat di dalam semua versi bahasa Inggris, terjemahannya itu bukan roti. Terjemahannya itu entah makanan, entah persembahan. Nah, kata Ibrani dibaliknya itu adalah kata lehem. Kita pasti tahu kata Bethlehem, tahu ya? Bethlehem itu artinya rumah roti. Karena Bethlehem itu di dalam bahasa Ibrani artinya bet itu bait, rumah, dan lehem, roti. Bethlehem. Lehem itu artinya roti, tapi bukan cuma roti sebetulnya. Artinya itu bisa macam-macam. Maka terjemahan di bahasa Inggris menurut saya lebih tepat. Di situ dikatakannya adalah makanan atau secara lebih tepat persembahan. Kita sudah paham roti di situ makanan. Yang kita belum paham adalah roti cemar atau makanan cemar. Makanan cemar di sini artinya apa? Apakah yang dipersembahkan korbannya sendiri cemar ataukah cara mempersembahkannya yang cemar? Saya ulang supaya kita paham. Apakah yang dipersembahkan the what memang cemar ataukah cara mempersembahkannya the how? Bagaimananya yang cemar? Ataukah mungkin dua-duanya? Ketika saya membaca ini saya bertanya kepada teksnya, apa maksudnya persembahan atau makanan cemar di sini? Dan setelah saya melihat konteksnya, saya lebih setuju memahami bahwa roti cemar di sini merujuk pada dua-duanya. Apa yang dikorbankan? Karena nanti di ayat 8 kita akan lihat korban binatangnya benar-benar tidak memenuhi persyaratan, tapi juga sekaligus bagaimana itu dipersembahkan. Karena para imam itu punya sikap hati, meja Tuhan boleh dihinakan. Padahal para imam diberi tugas untuk menyeleksi korban yang dibawa oleh umat. Bayangkan jika imam sendiri tidak mengakui kekudusan mezbah Tuhan, menganggap mezbah Tuhan, meja Tuhan boleh dicemarkan, mereka juga pasti tidak akan peduli dengan apa yang dipersembahkan di atasnya. Mereka pasti tidak akan peduli. Karena mereka menganggap meja ini bukan meja yang khusus, bukan meja yang sakral. Jadi siapapun boleh menaruh di situ. Kita yang tidak paham betapa berharganya sesuatu, kadangkala kita salah memperlakukan sesuatu itu. Karena kita tidak paham betapa berharganya sesuatu itu. Contoh ya, piano. Bagi orang yang tidak bisa main piano dan tidak tahu harga piano, maka mereka akan memperlakukan piano itu secara casual saja. Karena dia tidak paham betapa mahalnya piano dan betapa indahnya, betapa berharganya piano. Maka taruh minuman sembarangan di atas piano, benar ya? Kita menganggapnya biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak menganggap itu berharga. Sekali kita sadar bahwa itu berharga, maka kita pasti akan memelihara, merawatnya begitu rupa. Saya berapa kali diberi orang, tapi terpaksa saya tolak, saudara. Karena saya diberi barang yang sangat berharga sekali. Berharga itu entah mahal sekali, entah langka sekali. Nah, barang itu sangat berharga bagi yang memberi. Tapi kurang berharga untuk saya, karena saya tidak suka barangnya. Saya berapa kali diberi, saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau mengecewakan orang yang memberi kepada saya. Bagi dia itu barang berharga. Bagi saya itu barang yang biasa. Pernah saudara diberi barang yang berharga tapi menurut saudara kurang berharga? Pernah ya pasti ya. Jadi kita jadi bingung ini. Diterima salah, tidak diterima salah. Nah para imam itu kalau menganggap meja Tuhan ini boleh dihinakan berarti tidak berharga. Maka para imam tidak akan peduli apapun yang dipersembahkan di atasnya. Kesalahan para imam itu bukan cuma pada apa, tapi juga pada bagaimana. Rotinya cemar itu bukan karena korbannya memang tidak memenuhi persyaratan, tapi memang para imamnya sendiri memiliki sikap yang tidak hormat. Kalau saya boleh kalimatkan begini nih saudara. Pandangan yang rendah terhadap ibadah melahirkan sikap yang permisif terhadap kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Sekali lagi, pandangan yang rendah terhadap ibadah melahirkan sikap yang permisif terhadap kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Mengapa di beberapa gereja kesalahan ibadah dianggap biasa saja? Karena mereka mungkin menganggap
Itu tidak penting. Mengapa di beberapa gereja terlambat memulai ibadah? Dianggap hal yang biasa. Kenapa? Karena bagi mereka itu tidak seberapa penting. Kalau kita menganggap itu penting, itu berharga, maka kita akan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bukan berarti tidak boleh ada kesalahan, tapi kita tidak permisif terhadap kesalahan-kesalahan. Kita tidak sempurna tentu saja. Pelayanan kita ada salah di sana sini. Saudara beribadah juga pasti ada kesalahan di sana sini. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang permisif terhadap kesalahan-kesalahan itu. Kalau kita permisif berarti memberitahu kita sikap kita yang rendah terhadap ibadah. Ibadah yang kedua yang terakhir, ibadah yang menghina Tuhan. Bukan cuma mempersembahkan roti cemar, tetapi mempersembahkan kurban yang sembarangan. Saya bacakan ayat 8 dan 9. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya atau mempersembahkannya maksudnya kepada bupatimu atau kepada gubernurmu maksudnya. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Para imam tahu kok. Rakyat juga tahu sebetulnya bahwa menurut Imamat pasal 22, menurut Ulangan pasal 15, tidak semua korban itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu bukan cuma kolektor korban kita, tapi dia juga kurator yang menilai setiap persembahan kita. Tuhan bukan cuma apapun yang dipersembahkan Tuhan ambil, bukan. Dalam khotbah saya minggu lalu saya menyinggung tentang gereja sebagai money laundry spiritual. Seharusnya gereja berteriak terus menerus supaya jemaatnya berbisnis dengan baik. Berbisnis dengan jujur walaupun untuk itu engkau kehilangan penghasilanmu sepersekian. Sebagian dari penghasilanmu. Tapi kita berusaha untuk sejujur mungkin di dalam bisnis, saudara. Saya mengatakan sejujur mungkin karena saya tahu keadaan di lapangan seperti apa. Tapi jangan sampai menjadikan keadaan di lapangan sebagai pembenaran untuk ketidakjujuran kita. Kalau saya seringkali menggunakan ilustrasinya begini. Kalau saudara tuh lewati tempat yang kotor, berlumpur, becek gitu. Saudara pakai celana panjang. Saudara tetap akan gulung celananya enggak? Tetap gulung celananya. Tapi saudara tahu pasti kotor enggak? Kotor. Tapi tetap saudara akan menggulung celana saudara. Itu poin saya. Kita tahu kita nggak bisa bersih 100% dalam dunia yang berdosa, dalam negara yang belum sempurna sistem dan pengawasannya. Saya paham itu. Tetapi kita berusaha saudara untuk hidup sebaik mungkin. Mempersembahkan setulus mungkin untuk Tuhan. Jangan khawatir kalau saudara mempersembahkan uang dari manapun. Gereja terima. Belum tentu Tuhan terima. Ngerti maksudnya? Gereja nggak keberatan. Tapi Tuhan mungkin keberatan. Dan saya mau memberitahu saudara, Tuhan itu bukan orang yang asal ambil persembahan. Tidak. Jangan mempersembahkan korban yang tidak benar karena Tuhan sudah membuat aturannya di situ. Binatang yang cacat tidak boleh, yang timpang tidak boleh, yang sakit tidak boleh untuk dipersembahkan. Bukan berarti Tuhan anti dengan kecacatan, dengan disabilitas. Bukan, Tuhan juga mengasihi disabilitas. Tetapi persoalannya adalah itu sebagai kiasan, sebagai figurasi untuk menunjukkan kepada kita yang kita persembahkan harus memang yang benar di hadapan Tuhan. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah kalau kita mencoba membaca tadi roti cemar dengan korban yang tidak benar ini, mungkin kita menangkap kesan kok intinya sama ya. Tapi sebetulnya intinya berbeda. Nah saya mencoba untuk menggali teks ini berkali-kali. Apa sih sebetulnya inti dari ayat 8 dan 9? Kalau memang cuma isinya jangan membawa korban yang cacat. Berarti kan sama dengan jangan membawa roti yang cemar. Gak ada bedanya sama sekali. Tapi setelah saya selidiki ternyata ada bedanya. Dan beda itu terletak pada satu kata Ibrani yang tidak selalu muncul dengan jelas di bahasa Indonesia. Yaitu kata pana yang artinya wajah. Kata wajah ini muncul 3 kali dan saya akan coba memberikan terjemahan hurufiahnya.
Di ayat yang ke-8b, bahasa Indonesia menerjemahkan begini. Menyambut engkau dengan baik. Apakah gubernur itu kalau kamu membawa persembahan sembarangan akan menyambut engkau dengan baik? Dalam bahasa Ibrani adalah, apakah gubernur itu akan mengangkat wajahmu? Lalu di ayat 9a itu ada perintah sarkastik. Maliaki berkata, cobalah lunakkan hati Allah. Gitu. Lunakkan hati Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya, cobalah memohon wajah Allah. Kemudian ayat 9b muncul lagi, apakah akan menyambut engkau dengan baik? Bahasa Ibrani ini adalah apakah akan mengangkat wajahmu. Jadi kata wajah, pana itu muncul 3 kali di dalam 2 ayat ini. Nah, saya terangkan dulu apa maksudnya ya. Jadi begini, biasanya orang kalau menghadap para petinggi, misalnya ini menghadap gubernur, bahasa Indonesia menerjemahkannya bupati. Tapi bahasa Inggris banyak menerjemahkannya sebetulnya gubernur. Mungkin karena kalau dalam bahasa Inggrisnya memang nggak ada bupati ya. Adanya wali kota, rasanya nggak ada bupati. Makanya cuma ada mayor dengan governor kan gitu. Nah bahasa Indonesia mengambilnya bupati begitu. Nah yang dimaksud di sini sebetulnya adalah gubernur kerajaan Persia. Nah bangsa Yehuda sebagai negara jajahan, kalau mereka mau datang kepada gubernur itu pasti akan membawa upeti yang baik. Kenapa? Karena inti dari membawa upeti yang baik itu adalah memohonkan belas kasihan. Memohonkan perkenanan dari petinggi itu. Kalau sampai kita membawa upeti dan upetinya sembarangan, bukan cuma kita tidak diperkenan, tapi kita bisa mendapatkan masalah dari situ. Inti dari membawa persembahan kepada petinggi itu apa? Mendapatkan perkenanan. Tapi bayangkan bangsa Yehuda membawa persembahan kepada Allah, Tuhan semesta alam loh. Muncul 2 kali di ayat 6-9. Tuhan semesta alam bukan cuma gubernur. Tuhan semesta alam mereka membawa persembahan, persembahannya sembarangan. Itu kan konyol. Itu namanya ironis. Mengapa kamu membawa persembahan kepada petinggi? Ya supaya kamu mendapatkan perkenanan. Tapi kamu membawa persembahan yang salah berarti mendatangkan hukuman. Bodoh. Konyol. Memang begitu maksud teks kita ini. Dan mungkin kita dari tadi berkata, wah bangsa Yehuda keterlaluan kok memang. Masa mempersembahkan kayak begitu. Tapi jujur ya, kita semua juga sama kok. Kita seringkali di dalam ibadah kita juga tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak bisa memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak menyiapkan diri. Coba saya tanya ya. Siapa di sini yang sebelum ibadah membaca teks khotbah yang mau disampaikan hari ini? Padahal sudah ada di warta elektronik kita. Jadi kalau kita baca di warta elektronik kita, e-magazine kita, di situ sudah ada temanya, di situ sudah ada ayatnya. Dan sadarkah kita sebelum ibadah dimulai ditampilkan ayat yang akan dikhotbahkan? Tujuannya apa? Supaya saudara bisa membaca ayat itu sendirian bersama dengan Tuhan, menyiapkan hati saudara sebelum masuk di dalam ibadah. Tapi jujur tidak banyak di antara kita yang melakukan itu. Padahal itu yang terbaik, yang Tuhan inginkan. Mengapa tiap kali ibadah saya mengundang saudara berdiri bersaat teduh? Supaya saudara serius beribadah kepada Tuhan, menyiapkan hati. Tapi mungkin saudara berkata begini, wah saya nggak pernah terlambat dalam ibadah kok. Saya tidak pernah terlambat di dalam ibadah, saya selalu mengikutinya dengan khusyuk. Berarti pasti berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Karena yang membuat ibadah kita berkenan sebetulnya bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan untuk kita. Saya ingin ingatkan kita dari Ibrani 9 ayat 14. Dikatakan demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup itu karena Allah mengirimkan anaknya memberikan korban yang tidak bercacat itu, sehingga apapun yang kita bawa yang tidak pernah sempurna itu akhirnya diterima oleh Bapa seolah-olah itu sempurna. Kenapa? Karena sudah disempurnakan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Seandainya tidak ada korban Kristus di atas kayu salib, tidak peduli sebaik apapun yang kita bawa kepada Tuhan, itu tetap akan menjadi persembahan yang buruk di mata Tuhan. Tapi kita bersyukur
Kristus memberikan korban yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga apapun yang kita persembahkan dengan hati yang mengasihi Kristus, Tuhan akan terima itu sebagai persembahan yang memperkenankan hatinya. Saya tahu sebagai hamba Tuhan tidak mungkin saya berkhotbah dengan sempurna. Para pelayan di tempat ini tidak peduli mereka latihan sebegitu rupa. Tidak mungkin mereka memberikan persembahan yang sempurna. Tetapi saya tahu segala sesuatu yang dilakukan karena mengasihi Kristus sudah disempurnakan oleh Kristus. Sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan karena mengasihi Kristus disempurnakan oleh Kristus. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan satu kalimat lalu satu pertanyaan. Kristus telah membuka jalan masuk kepada tahta kasih karunia Bapa dengan harga yang tidak terkira. Sudah sepantasnya kita meresponinya dengan kesungguhan ibadah kita. Di dalam ibadah kita, sadarkah kita ketika kita memulainya, kita memulai dengan panggilan ibadah dari Tuhan. Selalu diingatkan, saudara ada di tempat ini karena Tuhan yang lebih dulu memanggil saudara. Bukan karena saudara datang dan mengundang dia datang, bukan. Tapi dia yang mengundang kita semua datang untuk bersekutu dengan dia. Itu adalah tawaran beranugerah dari Tuhan. Dan kita meresponinya dengan kesungguhan. Karena kita tahu harga ibadah kita itu tidak terkira. Tidak terkira. Supaya kita bisa beribadah seperti sekarang. Kristus mati di atas kayu salib. Kristus membuka jalan dengan harga yang sangat mahal. Karena itu saya ingin kita benar-benar menghargai waktu ibadah kita. Dan saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan. Jika memberikan 1,5 jam kepada Allah dengan sungguh-sungguh saja, kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa memberikan seluruh hidup kita kepadanya? Saya tahu bahwa ibadah seseorang tidak bisa mencerminkan kehidupan seseorang itu. Tidak selalu mencerminkan kehidupan seseorang. Saya bisa paham itu. Banyak orang yang di gereja kelihatannya heboh, kelihatannya sungguh-sungguh, tapi hidupnya tidak pernah sungguh-sungguh. Saya sadar itu. Tetapi jangan pernah lupakan kebenaran yang sebaliknya juga. Kalau 1,5 jam saja kita nggak bisa sungguh-sungguh. Bagaimana saudara bisa berkata saudara memberikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan? Tidak bisa. Kalau engkau sungguh-sungguh mau memberikan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu memberikan hidupnya bagi engkau, maka engkau belajar untuk memberikan 1,5 jam yang terbaik untuk Tuhan. Para pelayan di tempat ini latihan yang serius, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menyiapkan khotbah dengan serius sebaik-baiknya. Karena kita tahu Tuhan layak menerima ibadah yang terbaik dari kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita melihat ke dalam hati kita. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Kita datang dengan penuh kerinduan. Kita datang dengan penuh ucapan syukur karena kita diberi jalan menuju kepada tahta kasih karunia. Kita dilayakkan berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Itu karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Mari kita mengambil waktu bersyukur kepada Kristus yang sudah membuka jalan itu bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon ampun. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, tetapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami datang di dalam ibadah tanpa persiapan. Kami hanya menjalankannya sebagai sebuah rutinitas, bahkan mungkin sebagai beban yang mengganggu waktu liburan, mengganggu waktu istirahat kami, mengganggu tidur kami. Tuhan ampunilah kami. Kalau selama ini kami beribadah tidak peduli dengan kehormatan Tuhan di dalam ibadah, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami para pelayan dan hamba-hamba-Mu. Kalau kami melayani tanpa persiapan yang benar. Kalau kami melayani dengan motivasi yang keliru. Kami datang kepadamu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami sungguh rindu. Ibadah kami menjadi selebrasi terhadap kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau menikmati ibadah ini Tuhan, lebih daripada kami menikmati Engkau. Karena kami tahu kami datang beribadah untuk Engkau.
bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Engkau. Kami datang untuk bersyukur karena kami sudah mendapatkan segalanya di dalam Kristus. Terima kasih. Kiranya kasih Kristus itu akan mengubahkan kami, membuat kami dimampukan memberikan ibadah yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Persembahan dapat diberikan secara tunai melalui amplop yang telah dibagikan, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai ke rekening yang tertera di layar melalui transfer maupun scan QRIS. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat terkasih, setelah mempertimbangkan dan memperhitungkan keefektifan pembangunan, maka tim misi REK memutuskan untuk menambah pembangunan 1 ruang guru di atas water tank yang telah usai dikerjakan. Karena itu dibutuhkan penambahan dana pembangunan dari yang sudah dianggarkan. Persembahan dana dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini, dan untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Shalom saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah setia memelihara gerejanya. Sejak pandemi sampai hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja sehingga ada banyak kemajuan di berbagai cabang di REK. Salah satu kemajuannya adalah secara kuantitas. Jumlah orang yang beribadah secara rutin di REK dan bahkan yang telah mengambil komitmen untuk menjadi jemaat baru di REK semakin meningkat. Kita patut bersyukur sekaligus mengantisipasi perkembangannya ke depan. Itulah sebabnya kita telah memutuskan untuk membuka cabang yang baru di Galaxy Mall. Ini adalah sebuah proyek yang besar sekali sehingga saya sangat mendorong kita untuk bergandengan tangan menuntaskannya. Apa yang bisa saudara lakukan? Yang pertama tentu saja saudara bisa berdoa, doakan setiap hari supaya Tuhan yang memimpin proyek ini. Dan saudara juga bisa memberikan gagasan, pemikiran, tenaga saudara sehingga melalui tempat yang baru ini semakin banyak jiwa dijangkau bagi Kristus. Dan secara khusus saya menghimbau saudara semua untuk berpartisipasi secara dana. Biaya renovasi dan penyediaan sarana-sarana ibadah maupun hal-hal yang lain sangat besar sekali. Saya sangat mendorong saudara untuk berpartisipasi di dalamnya. Ada 2 cara saudara bisa berpartisipasi. Yang pertama adalah dengan memberikan donasi sukarela. Yang kedua adalah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Kalau Bapak Ibu saudara masih bingung, membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di nomor 082131990099 atau bisa menghubungi nomor hubung yang ada di web yang baru khusus untuk fundraising ini. Ya, kita memiliki web yang baru khusus untuk fundraising ini, yaitu gm.rec.or.id, gm.rec.org.id. Melalui website ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat perkembangan keuangan kita. Berapa banyak yang diperlukan, berapa banyak yang sudah kita kumpulkan. Bapak Ibu juga bisa melihat laporan keuangannya secara detail. Inisial para donatur akan dimasukkan di sana berikut dengan jumlah donasi mereka. Sehingga kita semua bisa mengamatinya, mengikutinya, dan terus mendoakannya. Saya sangat mendorong kita semua, ayo sukseskan
proyek ilahi ini bersama-sama, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Amin. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Baik, yang pertama adalah ibadah kenaikan, Bapak Ibu Saudara. Minggu ini ya, minggu depan ini ibadah kenaikan. Saya mengundang kita semua untuk hadir. Ada dua pilihan, yaitu jam 8 di tempat ini atau jam 10 di Kutisari. Karena khawatir tempatnya tidak cukup, kita bagi jadi dua. Dan di Rek Darmo juga ada combined service, kalau saya tidak salah ada bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada pemberkatan nikah Richard dan Monica. Ini nama Monica ya, jadi setelah pemberkatan dia enggak bisa pakai nama Monica lagi karena sudah menikah ya, garing ya. Kemudian yang ketiga adalah IBLC yang step pertama, back to basic di Kutisari. Kita semua juga diundang bersama-sama ini untuk melatih jemaat membuka UMKM atau startup bisnis dalam skala yang mikro. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang tertarik bisa mendaftar. Kemudian para remaja diundang untuk ikut camp remaja Epic Centrum. Jadi kita kalau punya anak remaja, doronglah untuk ikut camp remaja ini. Nah, itu yang saya mau tekankan di dalam pengumuman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat dan mempersembahkan uang yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mempersembahkan uang kami. Kami percaya yang kami persembahkan berasal dari Tuhan juga. Kami berdoa kiranya Tuhan disenangkan dengan pemberian kami. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, sebaliknya kami memberi karena kami bersukacita dan bersyukur kami sudah mendapatkan segalanya di dalam Kristus. Kristus adalah harta kami satu-satunya yang berharga, dan hati kami dipenuhi dengan sukacita Kristus sehingga hati kami digerakkan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan pengurus di tempat ini, beri mereka hikmat untuk mengatur, beri mereka tanggung jawab untuk mengelola sehingga tidak ada satu rupiah pun yang terbuang percuma. Kami berdoa beri mereka kemampuan ya Tuhan untuk mengelola keuangan ini, bukan hanya untuk memajukan pekerjaan-Mu di gereja ini, tapi juga untuk melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan terus berkenan memakai gereja ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk situasi internasional, terutama situasi politik dan ekonomi ya Tuhan. Perang Rusia, Ukraina, dan perang dingin antara Tiongkok dan Amerika. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk perubahan dari bidang ekonomi, terjadi proses dedolarisasi. Kami tahu maksudnya baik dan kami juga berharap hasilnya juga baik. Tapi kami juga menyadari kami tidak bisa mengontrol efek domino yang akan terjadi, terutama pada masa-masa transisi ketika banyak negara dan semakin banyak negara mulai tidak berpaut lagi kepada dolar. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya pemerintah Indonesia yang sudah mengambil sikap juga terhadap hal ini diberi hikmat untuk menjalankan masa transisinya dengan semulus mungkin sehingga perekonomian di Indonesia menjadi lebih maju. Kami berdoa untuk situasi politik menjelang pemilu. Kami tahu ada banyak orang yang punya kepentingan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong negara kami. Kiranya Tuhan menjaganya dari orang-orang yang berniat busuk, yang hanya bisa mengumbar slogan, tetapi dalam hatinya menyimpan maksud-maksud pribadi yang menghancurkan negara ini. Kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia diberi ketenangan dan kebijaksanaan untuk bisa menilai pemimpin yang benar, untuk bisa mengetahui partai politik yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Kiranya Tuhan terus-menerus menolong kami. Kami menyerahkan untuk kerohanian jemaat Rek dan para simpatisan. Di dalam semua pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka, menguatkan mereka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kedamaian.
Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan jalan keluar, sehingga di tengah situasi apapun mereka bukan cuma bertahan, tetapi mereka bisa keluar sebagai pemenang, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih serupa dengan Kristus. Kami berdoa supaya setiap jemaat dan simpatisan REK, mereka semakin melihat keindahan Injil dan keberhargaan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang berkenan mengundang kami. Terima kasih untuk Kristus yang membuka jalan sehingga kami bisa beribadah kepada Bapa. Terima kasih, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, dan pujian dalam ibadah ini. Amin. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Setelah engkau dilengkapi di tempat ini, tiba saatnya Tuhan mengutus engkau di tengah dunia menjadi saksi-saksi Kristus yang mencerminkan Injilnya. Sekarang terimalah berkatnya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya ingin menyambut terutama bagi Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Jika berkenan, apakah boleh mengangkat tangan?